Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min zulumatil waham waftah lana abwabal ilm wa akrimna binuril faham wa sahil akhlaqana bil hilm. Allahumma yassir wa la tu'assir fa inna taysira kulli asirin yassirun alaik. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman walhiqna bis salihin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana birahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin sidang jamaah salat zuhur rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja, puji serta syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua amal ibadah yang telah, sedang dan akan kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala berlipat ganda, disempurnakan segala kekurangannya, dan mudah-mudahan kita semua bisa menjadi hamba yang selalu istiqomah dalam ketaatan kita kepadanya hingga akhir hayat kita kelak insyaallah. Salawat beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga kepada para pengikutnya, yang mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dan keluarga kita dimanapun berada masuk ke dalam barisan pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang besok di yaumul qiyamah mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Di pertemuan yang lalu kita masih di kitab At-Taharah Babul Miyah, kitab bersuci yang membahas tentang air. Kita sudah sampaikan di pertemuan yang lalu tentang pembagian air dari segi suci atau tidaknya. Ada yang namanya mutlak, berarti suci lagi menyucikan, itu ada 7. Air laut, air sumur, air sungai, air hujan, apalagi air mata air, lalu air embun, termasuk air es. Ya. Tapi es di sini maksudnya adalah es salju, bukan es yang di kulkas. Nah, kalau di kulkas tergantung airnya dari apa ya. Kalau sudah dikasih teh jadi teh manis, ya. Nggak bisa. Nah, lalu air yang mutlak ini dia suci lagi menyucikan, bisa dipakai untuk berwudu dan dia suci serta menyucikan. Lalu kemarin kita sampaikan hadis tentang bagaimana kalau ada benda najis yang mengenai air-air tersebut. Diceritakan kemarin ada namanya sumur Budha'ah di Madinah, itu sumur yang besar. Kalau terjadi hujan itu benda-benda yang ada di pemukiman masyarakat Madinah itu terbawa air sampai kemudian masuklah ke dalam sumur tersebut. Kita ceritakan ada mungkin bangkai binatang yang mati, bahkan ada, mohon maaf, semacam pembalut wanita yang haid, itu semua terbawa oleh air hujan sehingga masuk ke dalam sumur Budha'ah. Sementara sumur di sana itu sedikit jumlahnya dan sulit. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, nih gimana nih, kita masih bisa pakai berwudu nggak nih? Kita masih boleh pakai mandi untuk bersuci nggak nih air dari sumur Budha'ah? Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Sesungguhnya air itu suci, tidak bisa terkontaminasi oleh benda najis. Apakah semua air tidak bisa terkontaminasi oleh benda najis? Nah, ini para ulama berbeda pendapat. Kemarin kita sampaikan hadis ketiga bahwa air itu tidak bisa terkontaminasi oleh sesuatu kecuali kalau sudah berubah 4 sifat air, rasa, 3 sifat air ya, rasa, bau, dan juga warna. Jadi kalau sudah berubah rihuhu baunya, ta'muhu rasanya, walaunuhu warnanya, maka itu bisa menjadi najis. Kalau yang merubah itu adalah benda najis. Tapi kalau yang merubahnya bukan benda najis seperti tanah misalnya, ini musim hujan Ustadz, air sumur saya berubah keruh nih, warnanya udah nggak bening lagi, udah berubah.
apakah dia bisa dipakai untuk bersuci? Kalau dia yang merubah adalah tanah, maka dia tetap bisa dipakai untuk bersuci. Ya. Tapi kalau yang merubah warnanya itu adalah benda najis, maka dia telah terkontaminasi oleh benda najis sehingga air itu najis. Lalu di riwayat Imam Al-Baihaqi, bismillahirrahmanirrahim, al-ma'u tahurun illa in taghayyara rihuhu aw ta'muhu aw launuhu binajasatin tahdutsu fihi. Sesungguhnya air itu suci kecuali kalau sudah berubah salah satu dari 3 sifat air tadi disebabkan najasatin. Nah, di sini disebut nih, disebabkan benda najis yang mencemarinya. Nah, maka status air itu berubah menjadi najis kalau dia terkontaminasi oleh benda najis dan berubah salah satu 3 sifat dari air tersebut, yaitu rasa, warna, dan bau. Di hadis berikutnya, wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Umar, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai keduanya. Siapa Abdullah bin Umar ini? Abdullah bin Umar ini adalah putranya Umar bin Al-Khattab, merupakan sahabat mulia yang banyak meriwayatkan hadis, termasuk salah satu alim dari kalangan sahabat, ya, Abdullah bin Umar. Jadi ada 3 ulama dari kalangan sahabat yang namanya sama-sama Abdullah, disebut dengan salasah abadillah. 3 orang yang namanya Abdullah. Yang paling tua adalah Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu warda. Yang kedua Abdullah ibnu Umar. Yang ketiga adalah Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhum ajma'in. Abdullah ibnu Mas'ud ini sahabat yang Allah berikan kemuliaan dan keutamaan, memiliki suara yang sangat indah. Jadi kalau baca Quran, oh masya Allah, Ibnu Mas'ud itu indah sekali suaranya. Nah, ada juga sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, itu juga merdu. Tapi paling indah kata para ulama itu adalah Abdullah bin Mas'ud. Sehingga Rasul itu kerap kali kalau ketemu sahabat Abdullah bin Mas'ud meminta untuk membacakan Al-Quran. Jadi Rasul ketemu Ibnu Mas'ud, kata Rasulullah, wahai Ibnu Mas'ud, tolong bacakan Quran, saya ingin mendengarkan Al-Quran. Kata Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, a'aqra'u wa ilaika unzil, apakah pantas saya membaca Al-Quran yang Al-Quran itu ada diturunkan kepadamu ya Rasulullah? Kata Rasul, iqra Al-Quran faka'annama ilaika unzil, atau kama qala, bacalah Al-Quran seolah-olah Al-Quran itu turun kepadamu. Nah, jadi rumus dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika kita membaca Quran, hayati, fahami dan rasakan seolah-olah Al-Quran ini memang turun kepada kita. Ya. Maka Allah katakan dalam surat Asy-Syu'ara, nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Ya, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemana? Ke kalbu engkau. Maksudnya ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi secara umum, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ibrah, pelajaran dari ayat Al-Quran itu adalah secara umum, bukan kekhususan sebab diturunkan Al-Quran ini. Memang Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah, tapi ibrah pelajarannya kepada kita semua. Maka Al-Quran diturunkan oleh Allah ke dalam kalbu kita, litakuna minal munzirin, agar kalian menjadi al-munzir, orang yang memberi peringatan. Ada sebagian ulama, meskipun sebagian mengatakan qiraahnya syadz, itu minal munzarin. Sama seperti dalam surat Sad itu, illa ibadaka minhum al-mukhlasin dan al-mukhlisin. Jadi kata Al-Quran itu, dalam Al-Quran itu sebuah kata, kalau di depannya ada huruf mim berbaris u, itu kata benda dan menunjukkan pelaku. Kalau kita pegang huruf mimnya, hitung setelahnya minimal 3 huruf. Munzarin dengan munzirin itu pelaku. Bedanya kalau munzar, mu'a, itu pasif, kalau munzir itu aktif. Ya. Jadi apa kata munzar dan munzir ini? Dari kata nazara, memperingati. Jadi kalau munzirin yang memberi peringatan, kalau munzarin yang diperingati, maksudnya yang mendapat peringatan, yang ditegur, munzarin. Munzir yang negur. Nah, gitu. Jadi Al-Quran itu qiraah itu, perbedaan bacaan itu dia menafsirkan bacaan yang satu dengan bacaan yang lain, meskipun dalam satu kata. Jadi kata Allah, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala litakuna minal munzarin atau minal munzirin, agar engkau menjadi orang yang
ditegur oleh Al-Quran sebelum kemudian kamu menggunakan ayat Al-Quran untuk menegur orang lain. Nah gitu tuh. Maka kata Rasul kepada Ibnu Mas'ud, bacalah Quran seolah-olah Al-Quran turun kepadamu. Jadi begitu kita baca ayat Al-Quran, kita baca, ya Allah, ini ayat-ayat tentang orang-orang munafik. Ya Allah, ini kayaknya saya masih ada sifat-sifat nifak seperti yang kau sebutkan dalam ayat ini. Bersihkan ya Allah hatiku dari sifat nifak. Jangan sampai aku seperti ayat ini. Gitu. Bukan begitu baca Quran, ini ayat munafik. Cocok banget ini si Anu nih, bener kriteria dia banget ini nih. Nah itu keliru ya. Kita baca ayat-ayat tentang zina. Wah ini si Anu memang pezina ini dia nih. Nah itu yang nggak benar. Rasul nggak mengajarkan kita begitu. Ya, Rasul mengajarkan Iqra al-Quran faka'annama ilaika unzil. Baca Quran seolah-olah Quran itu turun ke kita, negur kita. Maka orang yang baca Quran itu kalau dia berharap mendapatkan solusi dari Allah, dia baca ayat Al-Quran, dibuka terjemahannya, ya Allah ini benar nih, ini solusi permasalahan saya banget sekarang nih. Begitu. Kita tuh kalau lagi ada masalah, sholat 2 rakaat, mohon kepada Allah, buka Quran. Asal aja Pak, sembarang aja. Kita buka ayat Al-Quran, kita lihat terjemahnya. Seringkali kita temukan ayat itu adalah solusi masalah dalam hidup kita. Tuh. Ini seringkali Al-Quran kita pakai untuk negor orang, nasihatin orang, mencela orang, menghakimi orang. Gitu. Lupa kita ke sini. Sehingga Al-Quran nggak jadi problem solver dalam kehidupan kita. Justru seringkali masalah bersumber dari Al-Quran, bukan Al-Qurannya. Pemahaman dia yang keliru terhadap Al-Quran. Maka Rasul kasih semacam rambu-rambu lah kepada Ibnu Mas'ud, yang pelajaran tentu buat kita juga. Baca, maka dibacalah oleh Ibnu Mas'ud surat An-Nisa sampai kemudian sebuah ayat, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Sampai ayat itu Rasul menangis sampai Ibnu Mas'ud berhenti membaca, mayubkika ya Rasulullah, apa yang membuatmu menangis? Ayat 41 kalau nggak salah itu ya, surat An-Nisa. Lalu kata Rasulullah, tidakkah engkau perhatikan wahai Ibnu Mas'ud, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid, bagaimana menurutmu nanti hari kiamat semua umat terdahulu dengan nabi-nabinya kami sidang, kami tanya nabi itu, apakah kau sudah mengajak manusia untuk menyembahku, kau peringatkan mereka dari melakukan perbuatan dosa dan maksiat, daripada perbuatan menyekutukanku? Sudah ya Allah. Lalu Allah tanya kepada kaumnya, betulkah ini Nuh, Hud, Saleh sudah mengingatkan kalian, mengajak kalian untuk menyembahku? Mereka mengatakan enggak tuh, belum. Lalu Allah tanya balik kepada para nabi, siapa yang menjadi saksi bahwa kalian sudah menunaikan kewajiban kalian? Mereka akan mengatakan umat Muhammad, umatnya Muhammad ya Allah. Kita Pak dipanggil jadi saksi itu kita. Jangankan di yaumul mahsyar, di dunia aja kita dipanggil ke meja persidangan untuk jadi saksi aja udah gemeter Pak, keringet dingin. Apalagi kalau kita nggak ngerti masalahnya, repot itu. Kita ditanya, bagaimana menurutmu tentang Saleh? Apakah betul dia sudah menunaikan kewajibannya wahai umat Muhammad? Lalu kita nggak pernah baca Quran, nggak pernah ngaji, kita bingung. Soleh yang mana ya? Perasaan di kantor nggak ada yang namanya Pak Soleh dah. Nggak tahu kita. Tapi kalau kita baca Quran, nah kita jadi tahu tuh. Nanti kita akan menjawab, betul ya Allah, para nabimu ini telah menunaikan kewajiban mereka. Mereka telah menyampaikan risalah dakwahmu. Mereka mengajak manusia untuk menyembahmu. Tapi mereka nih kaumnya ini yang nggak mau, mereka yang menolak ya Allah. Lalu Allah tanya balik ke kita, siapa yang menjadi saksi buat kalian bahwa kesaksian kalian adalah benar? Kita akan menjawab, Muhammad Nabi kami, beliaulah yang menjadi saksi bahwa kami telah memberikan kesaksian yang benar untuk para nabi dan rasul terdahulu. Maka sidang itu penutupannya, saksi terakhirnya adalah baginda Nabi kita Muhammad SAW. Penentu tuh. Bayangkan nasib umat-umat terdahulu di atas kesaksian baginda Nabi kita Muhammad SAW. Berat sekali. Salah memberikan saksi, bahaya. Berat, maka Rasul menangis. Ini pertama, Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Yang kedua, Abdullah ibnu Umar, anaknya Umar ibn Khattab. Wah, ini banyak sekali jasa-jasa beliau. Kita ringkas saja kaitannya dengan hadis. Abdullah ibnu Umar ini merupakan sahabat yang terkenal sebagai copy paste-nya baginda sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Umar tuh Pak. Kita ini tahu ibadah Rasul sekedar tahu aja, cukup tahu aja, selesai. Misalnya kita mungkin pernah dengar Rasul itu ibadahnya, kata Ibunda Aisyah, hatta tafattarat wa tawarramat qadamahu, sampai pecah-pecah telapak kaki beliau, bengkak-bengkak betisnya. Kita pernah dengar itu, tahu. Oh berarti Rasulullah kalau sholat malam lama, panjang, sampai pecah-pecah kakinya, telapak kakinya,
sampai bengkak-bengkak betisnya karena saking lamanya berdiri. Pernah nggak ada yang nyobain pengen begitu kita? Saya pengen malam minggu nih lagi kosong besok nggak ngapain, saya mau sholat sampai bengkak kaki saya. Pernah nggak? Enggak, cukup ya tahu aja Ustaz, udah selesai gitu. Atau bengkak ya bengkak, tapi persoalan apa sebabnya bengkak? Wallahu alam. Mungkin asam urat, mungkin keseleo, mungkin jatuh main futsal, macam-macam lah itu ya. Tapi saya pengen seperti Rasul loh ibadahnya, pengen nyobain gitu, copy paste. Nah itu kayaknya nggak banyak. Di antara yang nggak banyak itu adalah Abdullah ibnu Umar. Abdullah ibnu Umar itu kalau Rasul sholat malam itu beliau itu nggak langsung ikut. Jadi beliau itu duduk di salah satu sudut masjid dekat dengan tiang raudhah itu. Nanti begitu Rasul keluar masuk ke situ, itu beliau itu nggak ikut sholat. Beliau duduk mendekat, memperhatikan dan mendengarkan. Dari takbiratul ihramnya Rasul seperti apa, setelah Al-Fatihah apa yang dibaca itu didengerin, diperhatikan gitu. Oh, Rasul ternyata habis Al-Fatihah yang dibaca surat Al-Baqarah. Habis Al-Baqarah lanjut lagi Ali Imran, lanjut lagi An-Nisa, lanjut lagi Al-Maidah, lanjut lagi surat Al-An'am. Di surat Al-A'raf baru ruku. Terus begitu sampai selesai salat Rasulullah. Kalau selesai salat Rasulullah mendekati subuh, maka Abdullah bin Umar nggak salat. Tapi kalau selesainya itu masih ada waktu dengan subuh, maka begitu Rasul pulang, biasanya Rasul habis sholat tahajud itu pulang dulu, tidur dulu Pak. Jadi nggak langsung di masjid sampai subuh, pulang dulu. Nah nanti Abdullah bin Umar itu diri persis di mana Rasul berdiri, dengan takbiratul ihramnya, cara takbirnya, berdirinya, semuanya itu persis mengikuti Rasulullah. Bahkan bacaannya pun mengikuti bacaan Rasulullah. Lama dirinya pun seperti Rasulullah SAW. Copy paste tuh. Luar biasa, amazing ya. Jadi kalau Rasul sholat malamnya 3 jam, beliau 3 jam pas, nggak kurang nggak lebih, mirip sekali dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Abdullah bin Umar nih. Ya. Terus pernah itu ketika itu haji, jamaah haji dari Madinah Al Munawwarah, Ibnu Umar sudah sepuh lah ya, sudah syekh kabir, berangkat haji dari Madinah ke Mekah. Itu rombongan yang pakai unta aja ada sekitar 60-an ekor unta. Belum yang jalan kaki, belum yang berkuda, belum yang naik keledai. Yang bawa untanya aja itu sampai sekitar 60-an ekor unta. Nah. Lalu sampai di suatu tempat, tiba-tiba Ibnu Umar menyetop rombongan itu. Berhenti. Setelah itu Ibnu Umar jalan, berhenti di suatu tempat, lalu mohon maaf buang air kecil di sana. Selesai buang air kecil, balik lagi. Oke, lanjut jalan. Semua pada bingung dan bengong. Syekh, ini rombongan segini banyak, ente stop, cuma buat ngeliatin ente kencing di situ. Setelah selesai jalan lagi kita. Apa-apaan ini? Lalu apa kata beliau? Wallahi demi Allah, dulu saya pernah berangkat haji bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Begitu kami sampai di sini, beliau kencing persis di tempat saya barusan kencing. Saya ingin memperlihatkan kepada kalian sunnah Nabi kita Muhammad SAW atau perbuatan Rasul SAW. Luar biasa tuh, copy paste nya tuh. Luar biasa. Kita ya cukup tahu aja. Bedanya ya beda dikit aja sama Rasulullah kan. Beda dikit katanya. Rasul dikit-dikit sholat, kita sholatnya dikit. Rasul makannya sedikit, kita sedikit-sedikit makan. Ya beda dikit aja gitu. Baik. Apa hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar ini? Ibnu Abbas nanti akan kita ceritakan di hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kana al-ma'u qullatain lam yahmilil khabas. Apabila air itu jumlahnya mencapai 2 qullah, maka dia tidak akan mengandung kotoran, tidak akan terkontaminasi oleh benda najis. Wa fi lafzin, dalam lafaz yang lain, lam yanjus, tidak menjadi najis. Akhrajahul arba'ah, dikeluarkan oleh imam yang 4. Kita sampaikan imam 4 berarti ashabus sunan. Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasai dan juga Ibnu Majah. Yang disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, Imam Al-Hakim dan juga Ibnu Hibban. Sebagian orang mendhaifkan hadis ini.
dengan mengatakan riwayat ini syadz. Syadz kenapa? Karena hadisnya diriwayatkan oleh Ibnu Umar, tapi Ibnu Umar tafarrada bihi, menyendiri. Mestinya kalau hadis ini sahih dan kuat, bukan cuma Ibnu Umar yang meriwayatkan, tapi banyak meriwayatkan. Ini kenapa cuma Ibnu Umar tok yang meriwayatkan? Nah, ini mengatakan syadz. Dibantah oleh Asy-Syaukani dan juga ulama-ulama yang lain, termasuk di sini misalnya Ibnu Khuzaimah, Imam Al-Hakim, Ibnu Hibban mengatakan enggak, Ibnu Umar itu cukup seorang Ibnu Umar saja, itu beliau memiliki kemuliaan dan keutamaan yang kita sampaikan tadi, sehingga membuat hadisnya meskipun cuma beliau sendiri yang meriwayatkan hadis, hadisnya tetap kuat, ya, hadisnya tetap thiqah, hadisnya tetap terpercaya, riwayatnya thiqah, terpercaya, dan hadisnya kuat. Bahkan ayahnya sekelas Umar bin Khattab itu bisa saja hadis itu hanya lewat jalur beliau, tapi menjadi riwayat yang mutawatir. Kayak innamal a'malu binniyat, itu kan hadisnya mutawatir sekali itu. Diriwayatkan jam'an an jam'in. Ya, ini 60 orang, 50 orang, 30 orang dan seterusnya. Tapi di level sahabat itu cuma Umar bin Khattab sendiri. Di level tabi'in baru banyak, tabi'in baru banyak. Nah, ini menunjukkan kemuliaan seorang Umar bin Khattab. Maka meskipun di level sahabat beliau sendiri, sahabat itu sendiri pun masya Allah udah luar biasa. Apalagi sahabatnya yang kredibilitasnya nggak diragukan. Kita sampaikan tadi Ibnu Umar ini adalah sahabat yang terkenal copy paste-nya Rasulullah. Maka kalau beliau meriwayatkan hadis, wah itu insya Allah sudah masbut, itu terpercaya. Apalagi semua ulama sepakat sebagaimana dikutip oleh Ibnu Salah, riwayat sahabat itu diterima. Siapapun sahabatnya, mau sahabat besar, sahabat kecil, sahabat yang ketemu sekali doang, 2 kali doang dengan Rasulullah. Pokoknya kalau sudah menyandang gelar sahabat, riwayatnya sahih. Siapa sahabat itu? Sahabat itu adalah orang yang hidup sezaman dengan Rasulullah, bertemu dengan Rasulullah, beriman kepada Rasulullah, mati masih dalam kondisi beriman. Nah, 4 kriteria ini itu sahabat. Ada orang hidup sezaman, tapi kalau nggak ketemu bukan sahabat. Siapa misalnya? Uwais ibnu Amir Al-Qarni. Ini hidupnya sezaman dengan Rasulullah, tapi tinggalnya di Yaman. Beliau nggak sempat ketemu Rasulullah. Pernah datang ke Madinah, Rasul lagi nggak ada. Kalau nggak salah sedang pergi berperang ketika itu. Beliau datang ke Madinah, Rasul nggak ada, dan nggak bisa lama-lama di Madinah. Kenapa? Karena beliau memiliki seorang ibu di Yaman yang nggak bisa ditinggal lama-lama. Maka karena nggak ketemu pulang, nggak ketemu dengan Rasulullah, maka disebut dengan tabi'in. Jadi harus sezaman dan ketemu. Tidak cukup hanya ketemu, dia harus beriman. Banyak juga yang ketemu tapi nggak beriman. Siapa misalnya? Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu yang lainnya. Itu termasuk orang-orang yang ketemu sezaman dengan Rasulullah tapi nggak beriman, maka dia bukan sahabat. Padahal pamannya, ya, Abu Lahab itu pamannya, keluarga, tapi bukan sahabat. Kenapa? Karena tidak beriman. Dan beriman sampai mati, sampai meninggal. Banyak orang-orang munafik, ya, Abdullah bin Ubay bin Salul awalnya ngakunya beriman, tapi lama-lama ketahuan dia munafik, ya, meninggal dalam kondisi nifak. Sampai anaknya datang meminta Rasul untuk menyolati, Rasul kemudian tidak menyolatkan, dan seterusnya. Nanti kita bahas itu khusus, ya. Taib. Jadi sahabat itu mereka yang hidup sezaman dengan Rasulullah, bertemu, beriman kepada Rasulullah, dan meninggal masih dalam kondisi beriman. Nah, inilah sahabat. Semua hadis yang diriwayatkan oleh sahabat itu sahih. Bahkan mursal. Mursal itu jadi dari sahabat langsung ke Rasulullah, padahal kita tahu misalnya sahabat ini nggak sempat ketemu Rasulullah di masa di mana Rasul menyampaikan hadis. Dia memang ketemu Rasulullah tapi di waktu yang lain misalnya. Jadi ini orang atau sahabat ini mestinya nggak langsung ke Rasulullah, dia mendengar dari sahabat yang lain. Nah, itu namanya mursal, ya, dalam level sahabat. Ini ada yang terpotong jalurnya. Misalnya begini, saya mengatakan kepada Bapak bahwa Buya Hamka itu pernah berkata A, B, C, D, F, G. Saya lahir, Buya Hamka sudah meninggal, nggak ketemu saya dengan Buya Hamka, sehingga nggak mungkin saya mendengar dari Buya Hamka. Pasti sebetulnya saya mendengar dari orang lain, misalnya Buya Afif, putranya Buya Hamka misalnya. Cuman nggak saya sebut itu Buya Afif, saya langsung bilang Buya Hamka mengatakan A, B, C, D, F, G. Nah, berarti riwayat saya ini namanya terputus, munqati'. Kalau di level sahabat, ada satu sahabat meriwayatkan hadis dari Rasulullah, padahal kejadian itu yang dia riwayatkan dia belum lahir. Dia memang ketemu Rasulullah, tapi ketemu di setelah kejadian itu misalnya. Dia meriwayatkan kejadian yang ini, maka mestinya ini terputus riwayatnya. Tapi kata Ibnu Salah, kalau sahabat mursal saja itu diterima riwayatnya. Apalagi yang jelas ini
Ibnu Umar, maka hadisnya sahih. Taib. Apa katanya? Air itu kalau dia sudah debitnya, volumenya sampai 2 kullah, maka air itu tidak terkontaminasi benda najis. Ini kemarin kita sampaikan, apakah semua air yang terkena benda najis dia tetap suci atau tidak? Sebagian ulama mengatakan, di antaranya kalangan Malikiyah mengatakan iya, sedikit atau banyak terkena benda najis berubah selama dia tidak berubah 3 sifatnya, rasa, bau, dan warna, maka air itu tetap suci. Sementara jumhur ulama mengatakan enggak, air itu ada klasifikasinya, ada kategori banyak, ada kategori sedikit. Kalau dia sedikit, meskipun tidak berubah salah satu sifatnya, kalau sudah terkena benda najis maka airnya menjadi mutanajis, nggak bisa dipakai bersuci. Nah, berbeda pendapat, sedikit itu gimana? Kalau kata Abu Hanifah, sedikit itu, ini kalau air kita taruh di bak atau di bejana, di ember atau tempat penampungan lah ya, kita goyangkan di ujung sini, kan bergerak air tuh, riakannya itu, gelombang airnya sampai ke sudut sebelah sana, berarti itu air debitnya sedikit, kata Abu Hanifah. Berarti kalau ada benda najis masuk ke situ, airnya menjadi mutanajis, berubah atau tidak berubah 3 sifat dari air itu. Nah, ini kata Abu Hanifah. Tapi kata Imam Ahmad bin Hambal, Imam Syafi'i, batasan minimal itu adalah 2 kullah. Nah, ini sebagian ulama yang mendoaibkan hadis ini karena disebutkan 2 kullah, ada yang mengatakan 3 kullah, ada yang sampai 40 kullah itu. Terus 2 kullah itu takaran yang hanya dipakai di zaman itu. Bahkan di generasi ketiga saja udah nggak ditemukan orang menggunakan kullah itu, apalagi zaman sekarang. Sehingga sulit menentukan 2 kullah itu berapa sih sebenarnya. Maka kemudian terjadi khilaf di antara ulama. Kalau Syekh Ali Bassam mengatakan 2 kullah itu minimal itu 200 kilo, dia ngukurnya pakai kilo. Kalau Syekh Wahbah Az-Zuhaili pakai liter, sekitar 270 sampai dengan 280 liter. Jadi kalau air itu debitnya jumlahnya 280 liter atau 270 liter minimal, maka air itu sudah masuk kategori 2 kullah. Maka kalau ada benda najis jatuh ke situ aman, selama tidak merubah rasa, warna, dan bau. Ya, kita ceritakan kemarin misalnya masuk toren tikus, terjebak di situ, mati jadi bangkai. Ini gimana ini Ustadz? Lihat toren isinya berapa? Ya isinya Ustadz cuman 80 liter misalnya. Nah ini berarti dia menurut mazhab Syafi'i itu tidak suci dan menyucikan. Dibuang dulu bangkainya, dikuras torennya, diisi ulang. Kalau tetap dipakai dalam mazhab Syafi'i nggak suci dan tidak menyucikan. Kenapa? Karena debitnya kurang dari 2 kullah. Tapi kalau menurut Abu Hanifah, menurut Imam Malik suci, tetap nggak ada masalah. Bau nggak airnya? Enggak. Rasanya bagaimana? Ya biasa Ustaz. Ya udah, kalau kata Imam Malik pakai, nggak ada masalah. Suci. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i nggak bisa. Itu termasuk dan mazhab Hanabilah termasuk air yang mutanajis, terkontaminasi dengan air najis. Taib. Hadis berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dan dari Abu Hurairah semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yaghtasil ahadukum fil ma'id daim wa huwa junubun, akhrajahu Muslim. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, janganlah salah seorang di antara kalian mandi di air yang menggenang dalam kondisi berjunub. Enggak boleh mandi. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Walil Bukhari, dalam riwayat Imam Bukhari, la yabulanna ahadukum fil ma'id daim alladzi la yajri thumma yaghtasilu fihi. Dalam riwayat Imam Bukhari, janganlah salah seorang di antara kalian, mohon maaf, kencing di air yang menggenang. Enggak boleh. Kemudian dia mandi di situ. Dalam riwayat Imam Muslim, minhu, darinya. Wali Abi Daud, dalam riwayat Abu Daud, wala yaghtasil fihi minal janabah, dan tidak boleh mandi di sana mandi janabah. Taib. Ini hadis ini membahas tentang kaidah yang sangat luar biasa, bahwa seorang muslim itu tidak boleh menebar darar, dampak negatif terhadap orang lain. Jadi hidup kita ini, selain kita ini bersih,
kita juga harus membiasakan penularan kebersihan kepada lingkungan. Jadi nggak boleh kita menularkan keburukan, bahkan kekotoran, sampah dan seterusnya. Maka seorang muslim disebut dengan muslim. Kenapa? Al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Disebut muslim, muslim itu artinya selamat. Kenapa kita disebut muslim? Karena seorang muslim itu mestinya tetangganya, kerabatnya, rekan-rekannya, lingkungannya, orang lain itu selamat dari lisan dan juga tangannya. Jadi perbuatan muslim itu nggak boleh meninggalkan jejak negatif, ya. Maka kita tuh kalau mengerti kaidah ini, masuk masjid, misalnya di masjid makan apa segala macam, itu nggak akan meninggalkan sampah di masjid. Kenapa? Sampah kotor. Ini kalau kita ngaku muslim, nggak mungkin kita membuang sampah. Masukin sampah tuh kantong. Bahkan sampah itu bukan kita saja kita ambil. Ini siapa nih orang buang sampah di sini atau meninggalkan sampah? Sama dia ambil, masukin kantong, dibuang di luar. Itu muslim tuh begitu. Bahkan kalau sampah saja dia tidak nyampah sembarangan. Meludah saja dia tidak meludah sembarangan. Meludah ini kayaknya manusiawi lah meludah. Tapi muslim tidak meludah di tempat sembarangan. Mohon maaf, kadang-kadang ya, maaf sekali. Orang naik motor, naik kendaraan itu enak aja Pak. Mohon maaf, kalau naik mobil buka kaca, mohon maaf, meludah. Ini muslim ini, identitas keislaman dia ini hilang akhlak sebagai seorang muslim. Ya. Naik motor meludah. Orang ngerokok sambil motor, buang puntung sembarangan, masih ada baraknya itu. Boleh jadi di belakang ada motor yang tangki minyaknya bocor, bisa meledak itu Pak, motor orang Pak, gara-gara puntung rokok yang dia buang. Aduh, seorang muslim ini mesti menjaga dia tuh. Nah di sini yang luar biasa nih akhlak diajarkan Rasulullah. Kata Rasul, nggak boleh nih kalau ada air menggenang kita mandi di situ atau buang air di situ. Mandi nggak boleh. Kenapa? Karena airnya sangat memungkinkan terkontaminasi oleh benda najis, kecuali jumlahnya besar, danau misalnya, laut. Danau ini airnya menggenang Ustadz, tapi danau Toba gimana, boleh nggak? Boleh, mau nyemplung nyebur nggak ada masalah itu, yang penting nggak tenggelam aja ya. Tapi kalau air di bak, kolam renang misalnya, ini kita tidak boleh mandi janabah di situ dan tidak boleh kencing di situ. Luar biasa ya, sering banget kita temukan ya. Dia berendam lama nggak gerak, tiba-tiba itu udah ngapain tuh, udah ketahuan tuh dia buang kotoran di situ. Kita sebagai seorang muslim nih mengerti adab dan akhlak islami, mestinya saya kebelet pipis nih, meskipun di kolam renang dia keluar dulu tuh, kan ada toilet, ada WC-nya, dia buang air kecil di situ, buang hajat di situ, baru nyebur lagi ya. Ini mesti kita ajarkan juga kepada anak-anak kita tuh, jangan sengaja malah dia pas kebelet dia nyemplung ke situ, kencing di situ, dia banyak kencing. Bahkan mohon maaf sekali, buang reak tuh enak aja Pak, lagi berenang, mohon maaf, buang di situ. Jadi kita berenang, aduh nyingkir nih. Itu sebagai seorang muslim mestinya menjadi akhlak kita ya. Karena Islam itu mengajarkan kesehatan dan kebersihan mestinya. Ya, cuman seringkali umat muslimnya itu pola hidupnya yang kotor dan dia enak aja gitu menebarkan kotor itu kepada lingkungannya. Ini juga penting mestinya kita perhatikan sebagai seorang muslim, bahwa adab kita kepada Allah itu harus kita jaga. Sebagaimana adab kita kepada sesama manusia juga harus kita jaga. Sebagaimana juga adab kita terhadap lingkungan dan alam itu juga perlu kita pelihara. Karena tujuan manusia diciptakan untuk tiga itu, beribadah kepada Allah, bermuamalah dengan sesama, dan juga memakmurkan bumi. Itu fungsi takmir harus kita jalankan. Taib. Ini barangkali di kesempatan siang yang mulia ini yang bisa kita bahas. Insya Allah di kesempatan yang akan datang kita akan lanjutkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bantu kita dalam memahami syariat agama ini, dan kita dibantu dalam mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga hidup kita penuh dengan keberkahan dan keselamatan. Dan mudah-mudahan besok di Yaumul Mahsyar Allah selamatkan kita dari hisabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ditempatkan kita semua di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertetangga dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kekurangan. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.